Pemirsa, keluarga korban pencabulan anak oleh ayah kandungnya kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Sei Rampah pada Selasa siang. Keluarga menuntut keadilan kepada majelis hakim sebelum pembacaan vonis tuntutan pada Senin pekan depan. Korban berinisial JW yang masih berusia 6 tahun kali ini turut serta melakukan aksi unjuk rasa dengan membentangkan poster bersama ibu dan kerabatnya. Keluarga korban terus berharap majelis hakim bisa bertindak adil menjatuhkan vonis maksimal minimal 15 tahun penjara dan memberlakukan hukuman kebiri kepada ayah korban. Usai menyampaikan tuntutannya, keluarga korban yang tidak bersedia dimediasi langsung meninggalkan lokasi pengadilan. Saya adalah korban, saya minta keadilan. Sejak Januari tahun 2019 yang lalu, ibu dan nenek korban sudah melaporkan kasus ini ke Mapolres Serdang Bedagai. Dan pekan depan kasus ini akan masuk ke tahap pembacaan putusan atau vonis. JW dicabuli oleh ayah kandungnya sendiri yang bernama Johan sejak usia 2 tahun. Perbuatan tercela ini dilakukan pelaku selama 2 tahun lamanya. Selain mencabuli putrinya, pelaku juga mengancam korban untuk tidak melapor kepada ibunya. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Standi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi ini memang cukup tercela yang dilakukan oleh ayah kepada anaknya dan nanti pekan depan akan memasuki sidang tuntutan. Kita berharap ada vonis yang adil untuk keluarga korban. Betul sekali, kita akan berbincang pemirsa dengan ibu korban yang saat ini sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Baik Ibu, bagaimana saat ini kondisi anak Ibu? Apakah sudah sehat Ibu? Kondisinya sekarang masih dalam konseling. Lalu bagaimana jalannya konseling Ibu? Siapa yang mendampingi Ibu dan juga keluarga Ibu? Konseling itu di Minauli Consulting. Dari awal kejadian itu sudah diproses dari pihak LPSK yang menunjukkan kami untuk melakukan konseling psikolog anak ke Minauli Consulting. Baik. Ibu, kasus ini kan sudah berjalan sejak Januari 2019 hingga saat ini. Sebenarnya apa yang membuat kasus ini cukup lama sebelum dijatuhkan vonis, Bu? Dari awal saya buat laporan tanggal 28 Januari 2019 itu, dari pihak Polres itu sudah banyak ada kejanggalan, sampai ke Kajari Sergei, Kejaksaan Sergei, banyak kejanggalan. Sekarang sampai naik ke pengadilan, di hakim juga banyak kejanggalan. Jadi untuk saya mendapatkan keadilan ini sangat susah, makanya saya melakukan aksi demo supaya banyak pihak yang betul-betul tahu bahwa kami itu korban yang membutuhkan keadilan. Baik, kami tidak bermain-main. Iya, kejanggalan seperti apa yang Ibu rasakan, Bu? Kalau dari pihak kepolisian, kejanggalannya tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Baik. Ketika pelaku tidak ditahan, apa yang dilakukan pelaku kepada keluarga Ibu? Apakah ada indikasi pengancaman mengingat anak Ibu waktu itu juga sempat diancam untuk tidak melaporkan? Ada, kami sering diteror. Anak saya juga ada merasa ketakutan karena orang tuanya, pelakunya tidak ditangkap sehingga dia susah tidur dan sering mimpi buruk. Berarti pelaku ini masih sering menghubungi keluarga Ibu, meneror seperti itu ya hingga saat ini? Masih. Oke, apakah Anda tidak melaporkan, Bu? Karena dari orang-orang suruhannya, tidak langsung meneror secara langsung. Baik, terornya ini seperti apa, Bu? Apakah melalui sambungan telepon atau mungkin langsung datang ke rumah Ibu? Langsung datang juga ada, dan melalui sambungan telepon juga ada. Apa yang mereka sampaikan, Bu, saat meneror itu, Bu? Dia saat meneror mengajak kita untuk menawarkan pertolongan, tapi intinya itu pertolongannya itu mau mengajak kita berdamai dengan pelaku. Tapi saya tidak mau. Baik, Ibu, kami konfirmasi apakah saat ini pelaku sudah ditahan atau belum, Bu? Masih belum. Masih belum ditahan ya, Bu ya. Tapi apakah Ibu dan juga keluarga Ibu tahu saat ini posisi pelaku di mana, Bu?
di rumahnya yang di Medan. Oke, berarti masih berada di Medan juga ya. Apa Iya. informasi yang Ibu dapatkan dari pihak kepolisian ataupun pengadilan kenapa pelaku tidak ditahan? Saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, cuma dari pihak lembaga yang membantu saya itu PKPA menyurati ke kejaksaan membalaskan pelaku tidak ditahan karena ada COVID, itu alasannya. Sedangkan dari pihak pengadilan mengatakan kepada wartawan-wartawan bahwasan dia takut pelaku itu seperti pelaku-pelaku sebelumnya yang dimasukkan ke penjara, dipukul sampai meninggal. Baik, kalau untuk korban sendiri akibat perbuatan ayahnya ini apakah ada perubahan secara psikologis, mungkin tidak berani bermain bersama temannya atau lebih pendiam seperti itu, Ibu? Iya, ada. Dia selalu mengurung diri dan kelihatan sedih. Selalu menanyakan kapan papi di penjara, kapan papi di penjara. Dede udah mau keluar dari rumah, dia kan tidak berani keluar dari rumah selama ini. Bagaimana cara Ibu menyembuhkan traumatik kepada anak Bu, apalagi masih cukup kecil usianya? Saya mengajak dia sharing lah, ibaratnya apa yang janggal di hatinya itu dia ceritakan saya mendengarnya, saya pelan-pelan kasih dia pengertian agar lebih mengerti dengan kondisi saat ini. Selain mungkin sedih secara psikologis, apakah putri Ibu ini juga mendapatkan pengobatan, Bu? Karena memang kan waktu kejadian ini sempat mengalami luka-luka ya? Tidak, kalau itu tidak mendapatkan pengobatan, hanya psikolog aja. Baik, saat ini apakah mungkin ada kerabat atau keluarga Ibu yang juga datang berkunjung, Bu, untuk membantu agar anak Ibu bisa segera pulih secara psikologinya, Bu? Ada keluarga dekat mama angkat. Oke. Apa yang dipersiapkan oleh pihak keluarga, Bu, mengingat sidang tuntutan akan dilangsungkan Senin pekan depan? Kami berharap akan mendapatkan keadilan, maka kami melakukan aksi demo besar-besaran ini. Kenapa kami melakukan aksi demo ini? Karena ada kejanggalan dalam kejaksaan. Jaksa sendiri yang bilang ke kami waktu kami tanya. Kami bertanya kepada jaksa Andi Hakim, Pak, kira-kira tuntutan berapa tahun ya? Dijawab, Pak Andi Hakim 12 tahun. Kalau di bawah 12 tahun berarti saya bermain. Ternyata tuntutannya 9 tahun. Berarti kan dia bermain dong. Jadi kami takut tidak mendapatkan keadilan. Makanya keluarga saya itu semua semalam kami rame-rame ke sana untuk demo kepada hakim dan jaksa agar kami diberikan keadilan seadil-adilnya. Bayangkan anak umur 2 tahun yang dicabuli selama 2 tahun. Dan perkara berjalan selama 2 tahun. Kami masih tidak mendapatkan keadilan. Bagaimana rasa sakit hati kami? Bayangkan seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu berada di posisi kami saat ini. Apa yang akan Anda rasakan? Apakah Anda akan bertindak seperti apa yang saya lakukan pada hari ini untuk keadilan putri saya? Putri saya masih kecil, masih tidak tahu apa-apa, tapi masa depannya sudah dihancurkan. Masih juga dipermainkan dan tidak mendapatkan keadilan. Dari awal saya minta pertolongan dari LPSK, PKPA, P2, TP2A Provinsi. Mereka berusaha membantu saya, tapi kami tidak ada daya. Karena permasalahan kami pelan, jalannya seperti kura-kura. Tidak ada keadilan yang ditunjukkan kepada kami. Tidak ada kami mendapatkan rasa kepercayaan dari orang-orang yang berkuasa dihukum karena mereka melihat kami tidak punya uang, jadi kami dicuekin, yang membuat saya sakit hati ketika saya datang ke pengadilan menanyakan kasus apakah anak saya sudah tahu kapan dipersidangkan. Jawaban mereka, Bu, kasus ini sudah saya lihat, tapi saya tidak tahu kapan dipersidangkan. Karena setelah dibaca oleh hakimnya, ternyata tahanannya tidak ditahan. Jadi mereka anggap ini sebagai kasus yang biasa. Bayangkan kasus pencabulan dianggap oleh Pengadilan Negeri Serampah sebagai kasus biasa. Apa yang kalian rasakan pada saat itu jika berada di posisi saya menanyakan hal seperti itu, tetapi menerima jawaban yang seperti itu? Baik Ibu, tapi kan ini bagaimana sebenarnya sifat ayahnya ini, Bu, selama Ibu menikah dengan suami Ibu? Apakah memang perlakuannya memang
menyimpang atau keras kepada ibu dan juga anak ibu, atau seperti apa ibu selama ini sebenarnya? Iya, selama ini saya di KADRT selama bertahun-tahun saya diam menutupi. Saya tidak membicarakan kejelekan suami saya, aib suami saya kepada orang lain. Dia memiliki kelainan sering nonton video porno. Dari jam 10 malam tutup toko sampai pagi jam 3, jam 4 subuh. Baik. Memang sudah ada indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh suami ibu selama menikah ya dalam kurun waktu tertentu. Ibu, kami berharap semoga kasus ini bisa segera berakhir dan memang keadilan ditegakkan. Tetap kuat ibu, untuk keluarga korban juga tetap kuat selalu. Terima kasih ibu sudah bergabung. Ya, saya mau memohon kepada Komisi Yudisial, kepada Kejaksaan Agung dan kepada Bapak Presiden Jokowi, tegakkan keadilan untuk pencabulan anak kecil sesuai dengan Perpu yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Saya mohon untuk keadilan yang kami dapatkan ini bisa menjadi dampak bagi pelaku-pelaku yang sudah mencabuli anak kecil. Saya mohon untuk tegakkan keadilan. Berlakukan kebiri kepada semua pelaku kejahatan pencabulan. Baik, terima kasih Ibu. Kami doakan juga semoga anak Ibu bisa sehat, selalu bisa kuat menghadapi apa yang sudah dirasakan. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami di iNews Siang.